Bermain mobil-mobilan dari kayu ini sangat menyenangkan loh. Gak perlu capek-capek mendorong. Syur. Teman, tahu nggak kenapa kami terlihat sehat dan lincah? Tenang, ini bukan rahasia kok. Bahan-bahan ini pasti juga ada di rumah kalian. Simak baik-baik ya. Lang, kagian kayak lagi tundani Lili kek. Ya, Le. Aku sudah janji akan membantu Pak Li. Sudah dulu ya teman mainnya. Nanti dilanjut lagi. Hari ini aku dan teman-teman akan pergi ke kebun kapulaga. Kalau biasanya kapulaga digunakan untuk bumbu masak, di tempat kami, kapulaga juga bisa dijadikan sebagai jamu yang berkhasiat menjaga daya tahan tubuh. Oke, pongkore. Yang ini, gawe ini. Ya, Mbak. Bendot karo gondes mengisor ya rewangi lili kek. Oh iya, Mbak. Kapulaga hampir mirip seperti tanaman jahe. Kata mbakku, air sadapan kapulaga biasa dijadikan campuran jamu sehat. Nah, ini hasil sadapan kemarin. Oke, tosokna. Hati-hati menuangkannya, jangan sampai tumpah. Gue akeh kan? Iya. Ayo teman-teman, kumpulkan semua air sadapannya. Kata Mbak, banyak tidaknya air sadapan tergantung musim. Jika musim hujan tiba, air sadapan ikut melimpah. Begitupun sebaliknya. Nah, kami harus menyadap kapulaga lagi untuk persediaan. Hati-hati. Mbak akan mengajari kami cara menyadap kapulaga. Pertama, potong ujungnya. Kemudian masukkan ujung batang yang sudah dipotong ke dalam bambu. Nanti dari ujung batang ini akan keluar air tetesan sari kapulaga. Tutupi. Kalau ini ya. Tutup wadah sadapan dengan daun. Ini berguna untuk melindungi dari air hujan yang masuk. Cantelna. Oh iya, ikat tali wadah ke batangnya ya, supaya tidak jatuh terlepas. Kemudian, tarik batang menggunakan tali agar batang merunduk. Kalau posisi batang merunduk begini, akan lebih cepat mengeluarkan air. Lang, terus nah ya, aku tak balik di sitan. Ya, Mbak. Ayo, Mbak. Ayo. Lengan Le, bukan kele. Yo, Le. Nangan isi musuh. Yo. Sudah yuk, kita susul Mbak di rumah. Untuk dijadikan jamu sehat, air sadapan harus direbus dulu. Enak-enak ya. Ini. Sebenarnya, tanpa direbus pun bisa loh. Nah, supaya jamunya bisa dinikmati anak-anak, kami akan membuatnya menjadi permen. Benar, Bot. Penasaran kan? Sebelum air sadapan matang, kita buat bumbunya yuk. Gendot, kamu kupas kacangnya ya. Ingat, jangan dimakan. Tuh kan kamu malah dimakanin. Gendot, kamu gak bisa lihat makanan sedikit sih. Jangan lupa tumbuk halus ya. Gondes, tugasmu memarut jahenya, lalu ambil sarinya. Telur bebek, susu, jahe, madu, aduk-aduk sampai merata. Setelah itu, kacang yang sudah ditumbuk, masukkan ke dalam cetakan. Oh ya, kami menggunakan pewarna dari kunyit dan secang. Kunyit selain sebagai antibakteri, juga bisa mengobati pencernaan loh. Sedangkan secang berkhasiat menjaga daya tahan tubuh. Jadi, gak cuma memberi warna yang menarik. Kunyit dan secang juga khasiatnya baik untuk tubuh kita. Kalau pewarna dan bumbu sudah siap, masukkan sadapan kapulaga yang sudah direbus. Jangan lupa, campuran susu, telur, madu, jahenya juga dimasukkan. Aduk sampai merata. Tambahkan pewarna. Terakhir, masukkan gula yang banyak ya, supaya rasanya manis, semanis Kak Enci. Aduk terus sampai kurang lebih 10 menit. Dari baunya sih udah matang nih teman. Yuk kita angkat. Awas, hati-hati panas. Nah, selanjutnya masukkan ke dalam cetakan teman. Ratakan sampai cetakan penuh.
Diamkan semalaman sampai adonan merekat seutuhnya. Nah, ini dia teman, yang sudah didiamkan semalaman. Tinggal potong-potong berbentuk persegi deh. Tara, ini dia gula-gula kapulaga. Tunggu apa lagi? Ayo habiskan. Rasanya enak. Banyak loh manfaat dari kapulaga. Salah satunya melancarkan pencernaan dan menyehatkan paru-paru. Dari Banyumas, kita ke Sumatera yuk. Dodok, kubak kali dong. Ayolah. Nah, memotong pohon kayu manis tidak boleh sembarangan. Karena kulit pohon kayu manis ini sangatlah berharga. Caranya seperti ini teman. Buat garis terlebih dahulu. Gunakan kayu sebagai penggaris biar lurus. Kemudian congkel menggunakan sabit kecil. Biarpun namanya kayu manis, tahu nggak? Ternyata kalau dikonsumsi dalam jumlah yang tepat, kayu manis berkhasiat sebagai penurun gula darah. Yeay, berhasil! Kulit kayu yang baik di pasaran adalah kulit kayu yang lurus dan tidak memiliki patahan atau sobekan seperti ini. Aldo, lihat juga kamu ambil kulit kayunya. Lanjutkan sampai kulit bersih dari batang pohonnya. Baru siap untuk ditebang. Awas, jaga jarak ya. Jangan sampai pohon rubuh menimpa kita. Ayo, dorong pohonnya. Yeay! Akhirnya tumbang juga pohon kayu manisnya, teman. Selanjutnya, tinggal kita potong menjadi bagian yang lebih kecil saja. Yuk, bantu kami, teman. Oh iya, teman. Tahukah kalian, kayu manis ini adalah salah satu rempah-rempah yang tersedia melimpah di Indonesia. Oleh sebab itu, hampir seluruh kayu manis yang beredar di dunia adalah berasal dari negara tercinta kita ini. Wih, luar biasa bukan? Oke, sepertinya sudah cukup nih teman. Masukkan kulit kayu manisnya ke tas ya. Lalu kita angkat kayunya ke tempat kakek. Kakek pasti sudah menunggu di rumah. Yuk, jalan. Apa itu, Lai? Ya, lupa liman itu Mesti letakkan kayu di situ. Oh iya teman, perkenalkan, ini dia Atoku. Ato adalah seorang ahli dalam membuat kue bika khas dari daerahku. Tenang, Ato akan mengajari kami cara membuat kuenya teman. Langsung aja ya. Campurkan air kelapa dengan gula sambil terus diaduk. Berikutnya, masukkan tepung beras. Sementara kakek membuat adonan, aku bertugas menumbuk pisang yang nantinya akan dijadikan variasi rasa kue bika. Nah, sahabatku Marcel sudah asik memotong tipis gula aren. Oh iya, kata Atu, beliau sudah membuat kue bika ini sejak tahun 1992. Dulu namanya Bika Koto Baru. Kemudian berganti nama menjadi Bika Talago karena tempatnya sekarang yang berada di tepi telaga. Kalau adonan sudah mengental, baru selanjutnya masukkan parutan kelapanya teman. Kalau parutan kelapanya sebanyak ini, sudah pasti kue yang dihasilkan gurih dan nikmat. Untuk varian rasa pisang, tinggal kita ambil beberapa adonan. Kemudian campur dengan pisang yang sudah aku tumbuk. Lalu aduk sampai rata. Langsung campurkan saja gula cairnya. Jadi deh. Oke, saatnya kita main bakar-bakaran teman. Tungku yang sudah disiapkan atau dipanaskan ini kita angkat satu persatu. Lalu masukkan potongan daun pisang sebagai alas. Tuang adonan ke dalam tungku.
Selanjutnya, tutup lagi menggunakan belanga yang di atasnya terdapat pembakaran kayu manis. Wih, selain cukup berat, berdiri di depan tungku seperti ini rasanya panas sekali, teman. Dengan cara ini, bika akan matang dalam waktu sekitar 10 menit. Soal kematangan sudah pasti terjamin. Soalnya atas bawah kena. Oh iya teman, pembakaran menggunakan kayu manis dipilih karena kayu manis memiliki aroma harum yang dapat meresap ke dalam kue. Selain itu, asap kayu manis juga tidak akan membuat mata menjadi pedih, sekalipun asapnya banyak. Angkat yang cepat ya teman, agar tidak gosong. Bisa pahit nanti rasanya. Dan tada! Jadi deh, kue bika khas Sumatera Barat.